Hai semuanya, jumpa lagi di channel DTTV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. David Ben-Gurion adalah Perdana Menteri pertama Israel, sekaligus pemimpin gerakan Zionisme yang dianggap berjasa dalam pendirian negara Israel pada tahun 1948 di tanah Palestina. Sebelumnya, selama lebih dari 2 milenium, bangsa Yahudi berdiaspora tanpa memiliki negara. Ben-Gurion lahir pada 16 Oktober 1886 di kota Plock, Polandia. Kala itu, Polandia masih berada di bawah rezim Tsar Rusia. Nama kecilnya adalah David Guren. Ayahnya bernama Avigdor Guren, seorang pengacara yang membuka kantor advokat di Plock, Polandia. Avigdor orang yang terpelajar, meski beberapa sumber menyebutkan tidak pernah mendapatkan akreditasi sarjana hukum. Dan ayahnya mengirim David kecil ke sebuah sekolah Yahudi. David mulai tertarik pada gerakan Zionisme yang sedang merebak di seluruh Eropa Timur kala menginjak usia remaja. Dia mulai bergabung dengan Poale Zion, kelompok Zionis sosialis pada umur 18 tahun. Pada tahun 1906, David pergi ke Palestina, yang kala itu berada dalam naungan Imperium Turki Ottoman. Semula dia bekerja sebagai buruh tani di sebuah kawasan agrikultur Yahudi di kota Galilea. Saat itu pula, David mengubah nama Eropanya menjadi nama Ibrani kuno, yaitu Ben-Gurion. Ben-Gurion pun kembali bergabung dengan gerakan Zionisme pimpinan Israel Zokat. Ben-Gurion pun diajak terlibat dalam pendirian sebuah serikat buruh Yahudi dan merekrut banyak anggota dari kalangan buruh tani di wilayah Judea dan Galilea. Pada tahun 1913, Ben-Gurion mendaftar di University of Constantinople dan menekuni ilmu hukum seperti ayahnya. Ben-Gurion menjalani masa kuliah bersamaan dengan bermulanya Perang Dunia I. Meski begitu, dia tetap melakukan propaganda dan mendapat pengikut di Turki. Saat itu, Ben-Gurion lebih tertarik mendukung sekutu ketimbang Turki. Dia sendiri tertarik pada Inggris dan percaya bahwa aliansi komunitas Eropa lebih kuat daripada Turki. Sikap politiknya itu rupanya tercium juga oleh otoritas Turki. Ben-Gurion kemudian didakwa sebagai pemberontak dan diusir dari wilayah Turki. Semula, dia pergi ke Mesir dan kemudian berlayar ke Amerika Serikat pada tahun 1915. Di Amerika, dia menggalang dana untuk membentuk gerakan Hillel dengan agenda menyusun gerakan Yahudi Palestina. Insting Ben-Gurion benar bahwa Turki akan kalah dalam perang. Seiring kekalahan itu, Inggris pun mulai memasuki wilayah-wilayah Turki di Timur Tengah. Para aktivis Zionis dan pendukungnya mulai menaruh harapan bahwa suatu negara Yahudi di Palestina dapat didirikan dengan bantuan Inggris. Ben-Gurion pun mengambil kesempatan untuk mendekat pada Inggris. Ketika Perang Dunia I berakhir pada 1918, Palestina jatuh ke tangan Inggris. Sejak saat itu, Ben-Gurion bersama loyalisnya dari kalangan buruh Yahudi semakin getol bergerak untuk mewujudkan pendirian negara Yahudi. Ide dasar pendirian negara Israel adalah membangun suatu otoritas politik independen yang mampu melindungi orang Yahudi. Diaspora dan sentimen antisemit di zaman itu memang kerap membuat posisi orang Yahudi tak berdaya. Selama satu dasawarsa sejak kekalahan Turki, Ben-Gurion sering bolak-balik ke Eropa dan Amerika untuk memperluas jaringan. Dia mengorganisasi persiapan kemerdekaan negara Yahudi yang diimpikannya dengan menggalang banyak massa. Dia juga menyuruhkan percepatan imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina. Pamor Ben-Gurion semakin kuat sejak kolonialisasi Palestina berada dalam pengawasan Inggris. Pada tahun 1920, Ben-Gurion mendirikan Histadrut, sebuah konfederasi pekerja Yahudi di Palestina. Di bawah kepemimpinan Ben-Gurion sebagai sekretaris jenderal, Histadrut dengan cepat menjelma jadi kekuatan sentral dalam urusan sosial, ekonomi, dan bahkan keamanan dalam komunitas Yahudi di Palestina. Pada tahun 1930, Ben-Gurion dan beberapa organisasi buruh Yahudi mendirikan partai bernama Mapai. 5 tahun kemudian, dia terpilih sebagai ketua eksekutif World Zionist Organization. Secara de facto, dia diakui sebagai pemimpin komunitas Yahudi di Palestina dan terlibat aktif mengusahakan pendirian negara Yahudi di sana. Kolonisasi Palestina yang masif kemudian memicu konflik antara komunitas Yahudi dan Arab. Melihat hal ini, Inggris kemudian mengubah pandangan dan kebijakan atas Timur Tengah. Dan kini, Inggris mulai bersimpati pada komunitas Arab, tapi itu sudah terlambat karena gerakan para Zionis sudah tak terbendung. Ben-Gurion dan para aktivis Zionis bahkan berani menentang kebijakan otoritas Inggris di Palestina. Sejak 1947, Ben-Gurion berhasil mendesak Inggris dengan mengambil hati Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pemerintah Inggris pada akhirnya setuju untuk meninggalkan Palestina, dan Ben-Gurion terus maju dengan rencana pendirian negara Yahudinya. Hal itu lantas memicu reaksi keras
dari komunitas dan negara-negara Arab. Meski begitu, negara-negara Arab berada dalam posisi yang lemah karena Perserikatan Bangsa-Bangsa justru mendukung pendirian Israel di Palestina. Pada 29 November 1947, PBB memecah tanah Palestina menjadi dua kawasan, yaitu kawasan Palestina dan Israel. Israel sendiri memenangkan 55% dari total wilayah Palestina. Kota suci Yerusalem pun dijadikan kota internasional bagi kaum Yahudi, Muslim, dan Kristen. Cita-cita besar Ben Gurion tercapai pada 14 Mei 1948, kala dia memproklamasikan berdirinya negara Israel. Dia lantas ditunjuk sebagai pemimpin Dewan Negara Israel dan terpilih sebagai Perdana Menteri dalam pemilu yang digelar setahun kemudian. Proklamasi Israel kemudian ditentang oleh negara-negara tetangganya, yaitu mayoritas Arab, seperti Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan Arab Saudi. Di beberapa negara, terjadi pengusiran kaum Yahudi sebagai balasan atas pengusiran orang-orang Palestina oleh Israel. Mahir dalam mengorganisasi massa buruh dan pragmatisme politik membuat Ben Gurion terpilih kembali sebagai pemimpin pada 1959. Ia pun sukses mempertahankan kepemimpinannya atas Histadrut. Setelah itu, Ben Gurion mulai membuka perundingan damai dengan semua wilayah orang Arab Palestina yang diduduki Israel, kecuali Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan. Ia berencana mengakui keberadaan komunitas Arab dalam Israel. Rencana itu sempat menimbulkan kontroversi karena menjadikan Israel bukan lagi negara eksklusif bagi kaum Yahudi. Meski begitu, pendirian Ben Gurion sebenarnya tidaklah konsisten dan lebih didorong pada pragmatisme politik. Di masa muda, dia pernah menyerukan penentangan terhadap orang-orang Arab di Palestina. Lalu, ketika berkuasa, dia bahkan memimpikan agar lebih banyak lagi orang Yahudi bermigrasi ke Israel. Menurutnya, Israel akan semakin kuat jika mendapat tambahan setidaknya 6 juta orang Yahudi sebagai warga negara dalam rentang 10-15 tahun. Ben Gurion punya kebijakan pertahanan yang tegas. Dia akan menjawab serangan negara-negara Arab dengan pembalasan militer. Pada 1963, Ben Gurion meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Dia juga memutuskan undur diri dari kepemimpinan Partai Mapai pada tahun 1965. Meski begitu, Ben Gurion baru benar-benar pensiun dari kehidupan politik pada tahun 1970 setelah keluar dari parlemen Israel. Dia menghabiskan masa pensiun itu bersama keluarga kecilnya di Negev Israel bagian selatan. Di tempat itulah Ben Gurion menghasilkan 11 jilid buku tentang sejarah perkembangan Israel. Ben Gurion meninggal dunia pada 1 Desember 1973. Nah, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.